Kalau untuk fisiknya saya sendiri kurang tahu, karena saya tidak pernah tahu pasti tentang kegiatan fisik dan kita tidak pernah terlibat di untuk pekerjaan teknisnya. Saya tidak tahu, pasti karena saya tidak pernah terlibat, saya tidak mengikuti. Yang tahu itu saudara Pak Bayu. Pakai, iya. saudara tidak melaksanakan untuk pekerjaan. Yang melaksanakan saudara Bayu. Iya. Saksi yang dihadirkan dengan 3 tupoksi yang berbeda, dari perencanaan, terus juga dari konsultan pengawas, terus juga dari ULP. Jadi intisari saksi ini apa? Intisari daripada saksi ini kita menerangkan awal mula kegiatan normalisasi ini berjalan. Itu intisari. Oke, berarti tadi ada majelis hakim yang menyebut fee, Pak. Dari saksi-saksi itu ada yang menerima fee, ya, Pak? Dari saksi itu majelis hakim ini menanyakan fee kepada pihak ULP, namun dikatakan dari pihak ULP tidak ada tendensi dari siapapun, dari pihak manapun tidak ada, sehingga untuk pengumuman pemenang dari lelang tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Dari dakwaan kita ada bagi fee. Kalau dari dakwaan itu tidak ada, memang murni kekurangan daripada volume. Oke, dari kaitan keterangan saksi dengan para ketiga terdakwa ini sendiri bagaimana tadi, Bang? Ini kaitannya itu ya sebagai salah satu alur untuk mengungkap nanti sehingga terjadinya kekurangan volume tersebut. Jadi ini kan awal mulanya. Jadi memang Dari ada perencanaan ini awal mulanya. Oke, memang ada kesalahan dari awal dari perencanaan itu sehingga terjadi Untuk pengurangan. kesimpulan kesalahan dari awal itu belum kita dapatkan. Nah, nanti untuk sidang selanjutnya. Tadi kan ada perencanaan konstruksi. Dia juga meminjam CV. Bukan perencanaan konstruksi, itu perencanaan kegiatan. Nah, bukan perencanaan konstruksi. Tapi dia meminjam CV ya. Ya, itu yang pelaksananya meminjam CV. Itu diperbolehkan nggak? Menurut kita kan? Diperbolehkan nggak? Itu dia ada surat kuasanya. Yang menandatanganinya, yang penting selama yang menandatanganinya itu bukan memberi kuasa. Yang menandatangani langsung direktur langsung. Tadi kan makanya dari pihak direktur tetap datang. Dan tadi ada mungkin penjelasannya karena agak melihat tadi peristiwa tersebut. Memang dia meminjam, namun direktur yang aslinya itu tetap menandatangani, bertanggung jawab keseluruhan daripada kegiatan. Pak, nilai kerugian negara sendiri di terdakwaannya berapa? Untuk nilai kerugian yang diperkirakan dari hasil pemeriksaan inspektorat itu sekitar 3,5 miliar. Nah, Undang-undangnya Itu, Kak. Dari fakta persidangan yang pada hari ini dari beberapa orang saksi, wajar kalau terjadi kesalahan karena dari segi perencanaan juga sudah salah. Itu tidak efektif ya. Karena beberapa orang yang sudah diberikan tugas pokok dan fungsi ternyata kerjanya tidak begitu efektif dan tidak maksimal, sehingga perencanaannya agak tidak begitu efektif. Oke, berarti ini ada kesalahan dari pihak dinas kayak sehingga pihak kontraktor menjadi salah satu terkait dalam hal ini. Iya, karena ketidaksinkronan antara perencanaan dengan pekerjaan fisik, maka berakibat pekerjaan itu sendiri terkait volumenya tadi akhirnya tidak begitu efektif dan matching ya, bahasanya tidak begitu nyambung. Oke, nah dalam perkara ini kan kita tadi menyebut kalau terdakwa kita ini sebagai korban. Emang apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa dalam pelaksanaan pengerjaan itu sendiri, kan? Kalau dalam pelaksanaan, dari segi pelaksanaan, klien kami sudah melaksanakan sesuai apa yang menjadi RAB-nya ya, RAB dari pekerjaan itu. Tetapi ternyata dari fakta persidangan, dari segi perencanaan sendiri, kayaknya nggak begitu matching. Apakah ada pembagian fee, Kak, dalam hal-hal ini, Kak? Selaku pihak kontraktor atau ada membagikan fee pada pihak lain? Sejauh ini? Kalau sejauh itu kami belum tahu, karena dari fakta persidangan tidak ada bicara tentang fee itu. Tapi terkait perencanaan pekerjaan ini. Oke, Kak. Nama lengkap kita, Kak? Tabrani SHCIL dari Kantor Hukum Nusantara.